Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Husen. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini mari kita awali dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita doa, semoga hari ini agenda kita itu bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan mencoba praktikum. Ya, praktikum sederhana. Praktikumnya itu kalian berkreasi, membuat sesuatu karya yang memenuhi prinsip kesetimbangan benda tegar. Oke, lebih utamanya di titik berat. Oke, tujuan praktikum kali ini boleh kalian catat, tujuannya adalah untuk menentukan titik berat sebuah bidang, baik simetris maupun asimetris. Itu tujuannya. Oke, boleh dicatat. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali hari ini adalah karton, ya, kertas karton. Itu boleh. Kalau nggak ada kertas karton, kalian bisa menggunakan kardus. Ya, kardus bekas pun itu bisa dipakai, ataupun styrofoam. Kalau ada di rumah styrofoam itu boleh dipakai, jauh lebih baik. Lalu gunting untuk memotong. Lalu ada beban, ya, beban untuk menggantungkan sebuah tali nanti. Nah, terus juga ada tali, ya, ini tali nanti untuk menggantungkan sebuah beban. Apabila tidak ada beban, itu bisa menggunakan benda apapun yang memiliki berat, gitu, sehingga dia ke bawah. Tujuannya biar ada berat benda yang menuju ke bawah. Oke, setelah gunting, beban, tali, lalu pembolong. Kalau tidak ada pembolong, bisa juga menggunakan gunting. Oke, selanjutnya alat tulis. Alat tulis bisa pakai pulpen, spidol, ataupun pensil dan penggaris. Itu alat bahan. Silakan kalian catat, kalian siapkan sekarang juga sebelum kita melanjutkan praktikumnya. Oke? Kalau udah siap, bilang oke. Oke Pak, oke, aku udah siap. Oke, kita lanjut ke bagian praktikumnya, bagian inti. Oke, kita lanjut ke bagian inti dari praktikum ini. Kalian tadi tujuannya apa? Menentukan titik berat bidang sebuah benda yang simetris ataupun asimetris. Baik, yang pertama, kertas karton ini. Ya, di sini Pak Husen mencontohkan dengan kardus bekas. Kita memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah kita. Pak Husen mengingatkan, buatlah seelok mungkin, sebagus mungkin, karena mungkin aja barang yang kalian buat itu bisa dijadikan pajangan di rumah gitu. Jadi kalau memang bahannya bagus, kalian bisa menggambar dengan bagus, itu kalian untuk memajangnya juga enak ya. Tapi kalau kalian buatnya asal-asalan, nilainya juga Pak Husen akan ngasih asal-asalan, dan pasti kalian ujung-ujungnya akan dibuang ke tempat sampah. Itu sangat disayangkan banget. Jadi diharapkan untuk praktikum titik berat ini kalian membuat seindah mungkin sehingga bisa menjadi bahan hiasan kalian juga yang bernilai seni di situlah. Oke. Di sini Pak Husen menggunakan kardus. Ya, langkah pertama kalian itu silakan menggambar. Oke. Setiap individu, ini tugas individu. Setiap individu, setiap siswa itu membuat dua tipe. Yang pertama tipe huruf, yang kedua bentuk bebas. Oke, sekali lagi, masing-masing siswa membuat dua. Yang pertama itu huruf. Hurufnya apa Pak? Kita ambil aja, kita sepakati huruf konsonan atau huruf kapital. Tidak konsonan, konsonan vokal itu boleh ya, boleh bebas, tapi huruf kapital ya, kapital itu berarti huruf besar kalau menurut kalian, tapi secara bahasa Indonesia huruf kapital sesuai dengan
awal absen kalian, apa ya? Ya nama kalian lah, sesuai dengan nama kalian. Abjad awal nama kalian. Nah, seperti itu. Ya, misal kalau Pak Husen karena namanya Husen Arwibowo, maka huruf H. Pak Husen gambar H di sini. Dan saran Pak Husen jangan terlalu kecil. Kalau kecil nanti akan susah. Oke, jadi yang cukup besar sekitar 1 jengkal, ya. Sekitar 1 jengkal itu cukup. Kalian bikin ya huruf, misalnya kalau Bimo Nugraha, ya berarti dia B Bimo Nugraha, ya misalnya. Maka dia bikin huruf B seperti itu. Oke, bisa dipahami. Berarti Pak Husen bikin huruf H. Yang kedua, itu yang pertama huruf awal depan nama kita. Yang kedua, kalian membuat bebas. Tapi jangan huruf lagi, tapi bebas. Entah itu mungkin Pak Husen ngasih gambar. Kalau Pak Husen itu kemarin ngasih bentuk kura-kura, bentuk gunung, bentuk es krim, bentuk gelas, ya terserah kalian lah. Kalian bebas berkreasi yang bentuknya itu asimetris, acak-acakan, tidak teratur gitu. Mungkin kalau Pak Husen di sini, Pak Husen sudah membuat, Pak Husen buat huruf H, lalu Pak Husen gunting. Oke, Pak Husen gunting ya, sesuai dengan gambar. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, ini H. Ya, H, huruf H untuk Husen. Ya, H untuk Husna. Siapakah Husna? Cari tahu nanti. Oke, selanjutnya ini yang pertama huruf depan nama kita, nama kalian masing-masing. Selanjutnya ini yang bentuk asimetris, yang acak-acakan. Ini Pak Husen kasih gambar apa kalian melihatnya, helikopter atau ikan? Ya terserah kalian lah, kalian melihatnya bentuk apa. Oke, di sini kalau Pak Husen ikan sih. Tapi kalau kalian bilangnya helikopter, es krim, terserah lah. Atau ayam, ya paha ayam, ya terserah lah. Ini lagi tersenyum dia, karena kita harus bahagia selalu. Oke, silakan kalian buat 2 benda ini. Ya, saran Pak Husen itu 1 jengkal. Ya, 1 jengkal kalian itu minimal, jangan terlalu kecil, karena nanti akan sulit. Oke. Sudah? Itu yang pertama, menggambar dan menggunting sesuai dengan apa yang telah kita gambar. Oke, langkah yang kedua itu kita membolongi, ya kita memberi titik minimal 3 titik di tepi, ya di tepi, tapi jangan terlalu tepi. Ya. Tujuannya apa? Untuk membolongkan, ya. Kita membuat bolongan, ya, terserah bebas, tapi jangan terlalu dekat. Walaupun boleh juga terlalu dekat, tapi kita agar ada perbedaan, kita cari di sisi-sisi yang lain. Minimal 3 titik. Itu langkah kedua. Kita membuat bolongan, ya pakai pulpen pun bisa atau pakai pembolong nanti. Ini Pak Husen 1 di sini, 2 di sini, ya. 3 di ekor, ya. Tuh. Kalau ada pembolong seperti ini, silakan dipakai pembolongnya. Ya. Kita membuat biar bolong. Atau Pak, saya ada paku di rumah, itu boleh pakai paku di rumah. Ya, itu boleh-boleh saja. Yang penting kita membolongkan. Ya, ini bolongnya pelan-pelan, jangan sampai sobek. Kalau sobek nanti kalian gambar baru lagi. Ya. Pak, saya bolonginnya pakai cutter aja, pakai pulpen, itu boleh. Pakai paku juga boleh. Pakai jarum pentul juga boleh, terserah. Pokoknya buat membolongi. Oke, kalau sudah terbentuk bolongan, oke, di sini bisa kelihatan ada 3 bolongan yang Pak Husen buat bolongan. Ini Pak Husen kasih contoh pada ikan ya, gitu, pada ikan. Kita menentukan titik berat ikan. Mungkin kalau huruf H kita bisa secara langsung itu kita bisa coba-coba huruf H itu pasti di tengah-tengah karena dia simetris, bentuk benda yang simetris.
Oke, kita bisa H. Tapi ini kita ngira-ngira. Tapi nanti kita juga ini kita bolong-bolongin. Misal ikan, ini sulit nih mencarinya di mana titik simetrisnya. Karena itu kita pakai prinsip ini. Karena ini pun ada di soal ujian nasional keluar ataupun UAS. Cara menentukan titik berat suatu bidang. Oke. Lalu selanjutnya setelah kita bolongi, di sini minimal 3 titik yang bolong. Selanjutnya kita masukkan sebuah benang, benangnya bebas, bisa benang jahit ataupun benang jahat. Oh, tidak. Ya, benang jahit ataupun nilon ataupun benang pancing, itu terserah lah. Yang penting bentuknya benang. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke lubang. Oke. Oke. Nah, ini masuk lubang. Perhatikan. Nah, ini kita lebihkan sekitar 5 cm yang sebelah ini depan. Oke, kita lebihkan. Tujuannya apa? Untuk menggantungkan nanti tangan kita seperti ini. Bawah ini kalau tidak diberi beban dia akan bergerak bebas. Oleh karena itu harus diberi beban. Di sini kebetulan yang bawahnya ini Pak Husen kasih beban. Ini karena di lab itu ada 50 gram. Atau kalau tidak ada pakai gunting juga bisa. Atau pakai pulpen. Tapi pulpennya harus merek Parker ya. Atau pakai beban ini Pak. Ya, membolong ini boleh terserah. Pakai penggaris Pak, ya boleh terserah. Tapi Pak Husen di sini karena ada beban, Pak Husen gantung beban agar dia menggantung ke bawah. Oke, perhatikan, tidak dipegang seperti ini, ya. Oke, ini tidak dipegang seperti ini, tapi digantungkan. Ini di atas, ini juga di atas. Oke, seperti ini. Perhatikan, ya. Baru kita gantungkan. Oke, hingga dia tenang. Oke, sudah. Kita perhatikan hingga ikannya tenang, tidak berontak, bawahnya juga tenang. Ketika sudah tenang, maka kita bisa menandai titik-titik ujung dan ujungnya. Oke, kalau sudah tenang, kita bisa mengira-ngira. Oke. Oke. Kita mendapatkan garis ini tadi. Oke. Selanjutnya kita tandai ya. Kita tandai itu dengan alat tulis yang telah kita siapkan. Ini bisa digulung dulu. Boleh digulung lalu ditekan ya. Jangan sampai bergerak. Ya, kalau bergerak dia akan berubah, akan pindah. Lalu kita kasih garis di ujung-ujungnya dulu. Ya. Seperti itu. Oke. Setelah dia mendapat garis ujung-ujungnya ini, itu kita bisa tarik garis antara ujung yang satu dengan ujung yang lain tadi. Kita tarik garis pakai bantuan penggaris. Oke, kita baru dapat satu garis. Kita lakukan hal yang sama untuk di titik-titik yang lain. Oke, tadi bendanya ini sudah digantungkan. Kita masukkan lagi. Ini sangat cepat, insya Allah kalau kalian barang perlengkapannya, alat dan bahan sudah siap. Ini insya Allah sangat cepat. Dan sendiri pun bisa. Ya, jadi ini tugas individu. Tadi gimana? Tidak ditekan di sini, tapi kita gantungkan. Tujuannya biar memang dia beban ke bawah dari atas. Oke, kita gantungkan seperti ini. Perhatikan. Nah, ini Pak Husen lebihkan di atas. Pak Husen megangnya tidak di pas kartonnya, tapi di atasnya. Oke, sini. Oke, tunggu dia tenang. Lalu kita bantu biar tenang.
Oke, ketika sudah tenang, kita akan dapat titik yang kedua. Oke, kita dapat titik yang kedua, maka sama tadi kita buat titik-titiknya dulu antara ujung dengan ujung, ya, antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Kita buat tarik garis. Walaupun ini kalau ada bantuan, mungkin teman kalian di rumah atau ada adik, ada kakak, ada orang tua, itu jauh lebih mudah. Oke, kembali antara ujung dengan ujung yang tadi kita garis, itu kita tarik garis lurus dengan sebuah penggaris dan alat tulis. Oke, itu baru 2 garis untuk memastikan, meyakinkan bahwa apakah di sini titik beratnya. Itu kita lakukan lagi 1 lagi, minimal 3, 2 pun sebenarnya bisa, tapi lebih afdol, ya, lebih baik, lebih banyak, lebih yakin kita bahwa di situ titik beratnya. Ini Pak Husen coba pakai pulpen, bisa juga bolong dengan pulpen. Kita menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah kalian. Oke, silakan kalian lakukan juga, langsung kalian lakukan. Oke, ini sama prinsipnya, digantungkan, ya, tidak dipegang di kartonnya. Oke, jika digantungkan, tunggu dia tenang. Oke, kita dapat ternyata sama titiknya, ya. Kita tarik garis. Ini yang ketiga memang agak sedikit sulit, tapi kalau sekalipun tidak sama dengan 1, 2, maka nggak apa-apa, membuat garis yang banyak. Nanti pertemuan garis antara yang banyak yang telah kita buat itu, nah, itulah kemungkinan besar titik beratnya. Oke, di sini yang udah Pak Husen buat, kita mau coba. Di sini ada yang tadi garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Itu ada persimpangan di tengah-tengah ini, titik pertemuan dia. Ketika kita coba, apakah benar? Maka kita letakkan ini, maka jari kita boleh jari apapun, tapi karena jari tengah Pak Husen, mohon maaf, ini ya rata ya, itu bisa kita coba. Oke, berarti benar itu titik simbang. Atau kalau ada pulpen ujungnya, itu boleh dicoba. Oke. Tapi harus tegak. Oke, ini karena licin, pakai tangan aja cukup. Oke. Kita telah menemukan titik berat dari sebuah benda asimetris. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, pas di titik pertemuan ini. Oke. Langkah-langkah tersebut silakan dilakukan juga untuk huruf abjad pertama kalian, ya. Kalau A, ya kalian buat A, huruf kapital, huruf besar. Kalau C, ya C, B, yang mudah mungkin I, ya O, nah itu mudah. Silakan kalian buat. Jadi kalian buat 2 jenis benda ini, huruf dan
benda asimetris. Oke. Oke, silakan dibuat sekarang juga. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah membuat dua benda ini, huruf dan benda asimetris, silakan kalian buat laporan kerjanya. Ya, apa aja isinya? Oke, pertama kalian tulis, ini Pausen tidak memberikan contoh, tapi kalian berkreasi seindah mungkin kalian buat. Oke, dari kertas kalian, di buku juga boleh, atau kertas A4 itu jauh lebih bagus. Yang penting rapi tulisan kalian. Kontennya apa aja, Pak? Di atas kalian tulis nama kalian, kelas kalian. Oke, nama kalian, kelas kalian. Lalu di bawahnya itu bagian A, ya ini tujuan praktikum. Oke, mohon maaf, Pausen ulangi, nama, kelas, A itu judul praktikum. Kalian tulis judul praktikumnya ini apa? Oke, setelah nama, kelas, judul praktikum. B, tujuan praktikum. Tadi Pausen sudah menyampaikan di awal. Silakan tonton ketika video di awal tadi, tujuan praktikum. Lalu C, alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan silakan, tadi sudah Pausen sebutkan juga. Alat dan bahannya apa saja. Kalian tulis lagi. Tulis tangan, tidak ketik. Baik. Oke, tadi apa? Nama, kelas, bagian A, nama praktikum, B, tujuan praktikum, C, alat dan bahan. Oke. Yang D, langkah-langkah pekerjaan. Langkah-langkahnya. Oke. Langkah-langkah praktikum. Jadi udah A, B, C, D. Yang E, hasil praktikum. Hasil praktikum setelah langkah-langkah tadi yang telah kalian lakukan. Yang E selanjutnya itu adalah hasil praktikum. Silakan di situ kalian gambar bentuk kalian. Gambar bentuk kalian. Ya, kalau dua berarti kalau Pausen di laporan itu gambar bentuk ini huruf H dalam skala yang lebih kecil yang pastinya, dan gambar ikan ini. Oke. Sudah? Selanjutnya yang terakhir, poin terakhir adalah kesimpulan. Silakan kalian tulis kesimpulan, apa yang telah kalian lakukan ini kalian simpulkan. Mungkin itu saja. Silakan laporannya di-upload di link yang tersedia di Google Classroom dengan format fisika, nama kalian, fisika, kelas, nama kalian, dan praktikum keseimbangan benda tegar. Formatnya sudah ada. Oke. Ada pertanyaan? Tentu saja tidak. Kalian mau nanya kemana lagi? Ya. Oke, bisa paham? Silakan segera di upload laporan yang telah kalian buat. Ingat, upload itu dalam format PDF. Isinya apa saja? Isinya adalah gambar kalian dengan bendanya. Oke. Gambar kalian dengan bendanya. Yang kedua adalah hasil laporannya yang tadi A, B, C, D, E, F, G. Lalu foto semuanya. Oke. Kalian simpan di PDF dalam satu file. Oke, bisa dipahami? Pak, saya nggak ngerti gimana Pak caranya. Itu foto-fotonya. Pertama foto diri kalian dengan benda. Itu bisa kalian taruh di Word. Itu yang sederhana banget. Kalian taruh di Word. Halaman keduanya itu foto hasil laporan kalian. Tadi yang judul, alat dan bahan, langkah-langkah praktikum dan sebagainya. Itu juga kalian foto, kalian taruh di Word di halaman kedua. Udah cukup 2 lembar itu saja. Kalian save. Save-nya jangan Word tapi save
formatnya save as PDF, itu bisa langsung jadi PDF. Kalian bisa langsung kirim ke link Google Classroom yang telah Pak Husain. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga memiliki pengalaman baru untuk membuat sesuatu di fisika, membuat ikan, membuat mungkin kalian mau kadal, mau buaya, terserah kalian lah. Kalian mau es krim dan sebagainya, terserah kalian. Yang penting kalian bisa berkreasi sebagus mungkin sehingga bernilai tinggi, bernilai seni. Kalian juga nggak malu untuk memajangnya dan tidak ujung-ujungnya ke tempat sampah gitu. Jadi kalian memang menggunakan untuk kalian sendiri. Oke, cukup. Kita tutup pertemuan kali ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, laporannya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.